Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Butia harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita waktunya PJOK bersama saya Butia. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, untuk materi PJOK kelas 5 hari ini kita telah masuk pada pelajaran 10, yaitu tentang bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika zat adiktif atau yang biasa kita singkat nafza. Nah, untuk fokus materi hari ini, kita nanti akan membahas materi tentang bahaya merokok dan minuman keras. Langsung saja kita lihat video berikut ini. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 penyebab kanker. 3 zat yang paling utama dalam rokok yaitu karbon monoksida. Salah satu gas yang beracun menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Yang kedua, tar, zat berbahaya penyebab kanker dan berbagai penyakit lainnya. Yang ketiga adalah nikotin, zat berbahaya penyebab kecanduan atau adiksi. Lalu bagaimana dengan asapnya? Asap rokok berbahaya karena mengandung amonia atau bahan yang dipakai untuk membunuh tikus dan formaldehida atau bahan yang dipakai untuk mengawetkan kodok mati. Jadi kita yang tidak merokok tapi menghisap asap rokok dari orang sekitar yang merokok, maka kita juga terkena bahaya merokok. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin maupun tidak rutin dengan jumlah sekecil apapun. Faktor yang mendorong seseorang untuk merokok. Yang pertama, ingin mencoba dari iklan rokok. Yang kedua, bersosialisasi saat sedang berada di komunitas yang sedang merokok. Yang ketiga, faktor yang mendorong mengusir rasa sepi, jenuh, galau. Yang keempat, yaitu faktor mendorong setia kawan. Kadang ada teman yang merokok lalu kita ikut-ikutan merokok. Yang kelima adalah persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres. Dan yang keenam, ingin tampil maco, gaul, dan dianggap dewasa. Lalu, apa yang membuat sulit berhenti merokok? Ketika seseorang telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau merangsang otak untuk melepas zat yang memberi rasa nyaman atau dopamin. Seorang pecandu saat tidak merokok mengalami gejala putus nikotin seperti rasa tidak nyaman, mudah marah, dan sulit konsentrasi. Untuk mempertahankan rasa nyaman, timbullah dorongan untuk merokok kembali. Nah, inilah yang disebut dengan kecanduan. Cara menghindari pengaruh untuk merokok. Yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok. Yang kelima, hindari sesuatu yang terkait dengan rokok. Yang keenam, lakukan hal-hal positif seperti berolahraga, membaca, dan kegiatan lainnya yang menyehatkan. Jadi anak-anak, rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, merokok harus kita hindari. Lebih baik kita isi kegiatan kita dengan kegiatan positif seperti berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur seperti jogging atau jalan dapat membantu mendapatkan mood yang lebih baik, tubuh dan pikiran pun menjadi fresh. Bahaya minuman keras. Minuman keras bukan berarti bentuknya yang keras, melainkan dampak yang ditimbulkan. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dapat merugikan dan membahayakan kesehatan bagi jasmani dan rohani. Kandungan alkohol dalam tubuh. Mengkonsumsi alkohol berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Peningkatan kadar alkohol menyebabkan kehilangan kesadaran.
Alkohol lebih cepat diserap tubuh melalui lambung dan usus kecil melalui mekanisme difusi. Kecepatan penyerapan tergantung dari berbagai faktor, misalnya lambung yang kosong, kandungan gula, dan karbohidrat. Konsentrasi alkohol dalam darah. Ketika dalam darah terdapat konsentrasi alkohol sekitar 0,05 sampai 0,10 akan menyebabkan koordinasi berkurang dan refleks menjadi lambat. Yang kedua, ketika dalam darah terdapat konsentrasi alkohol 0,15 sampai 0,30 akan menyebabkan sempoyongan, berbicara tidak menentu, gangguan persepsi dan tidak tenang. Dan ketiga, ketika dalam darah terdapat konsentrasi alkohol 0,30 sampai 0,50 akan menyebabkan gangguan penglihatan dan depresi. Dan yang keempat, ketika konsentrasi alkohol dalam darah berkisar 0,50 akan menyebabkan gangguan pernafasan, koma, hingga kematian. Alkohol dapat menimbulkan kecanduan. Mengkonsumsi alkohol bisa berefek memabukkan yang ditandai dengan perubahan mental dan perilaku serta hilangnya keseimbangan. Bahkan apabila kadar alkohol di dalam darah terlampau tinggi, maka bisa menyebabkan koma atau kematian. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk mengurangi gejala kecanduan. Yang pertama, mengikuti program rehabilitasi pecandu alkohol. Yang kedua, meminta dukungan dari keluarga dan komunitas. Dan yang ketiga, berkonsultasi dengan dokter. Ada 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan. 1. Menyebabkan kerusakan saraf. 2. Menyebabkan gangguan jantung. 3. Mengganggu sistem metabolisme tubuh. 4. Mengganggu sistem reproduksi. 5. Menurunkan kecerdasan. 6. Menyebabkan kenaikan berat badan. 7. Mengganggu fungsi hati. 8. Menyebabkan tekanan darah tinggi. 9. Menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh. 10. Memperpendek usia seseorang. Cara agar terhindar dari minuman keras. 1. Aktif memegang teguh norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan. 2. Aktif melibatkan diri dalam kegiatan keluarga, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. 3. Aktif melakukan olahraga. 4. Aktif melakukan kegiatan hobi dan rekreasi. 5. Aktif mengembangkan kemampuan diri dengan berbagai keterampilan. 6. Istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. 7. Hadapi persoalan hidup dengan tidak takut dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Jangan menyimpan persoalan, kalau bisa diceritakan kepada teman atau keluarga. 9. Percaya bahwa hidup telah ada yang mengatur, kita wajib menjalankan dengan sebaik-baiknya. 10. Jangan mudah menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal maupun yang sudah dikenal. Itu tadi video penjelasan materi hari ini. Untuk tugas hari ini, anak-anak saya minta untuk membuat poster tentang bahaya merokok dan minuman keras. Kalian gambar pada buku gambar atau kertas HVS putih. Tugas yang dikumpulkan nanti kalian mengirim foto saat kalian menggambar dan juga hasil kalian menggambar. Itu saja dari Butia untuk hari ini. Kurang lebihnya Butia mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.